Kemunculan lineup iPhone terbaru selalu dinanti oleh para penggemarnya. Terlihat dari penjualan seri produk iPhone 12 yang dirilis pada Desember 2020 lalu mendapatkan respon positif meskipun masih dalam kondisi pandemik. Ada fenomena unik dari kemunculan seri iPhone terbaru, yaitu meningkatnya permintaan dari lineup produk iPhone sebelumnya. Mengapa? Ternyata dengan kemunculan produk terbaru, harga produk iPhone seri sebelumnya mengalami penurunan yang cukup drastis dari harga ketika iPhone tersebut diperkenalkan. Salah satu seri iPhone yang saat ini menjadi incaran konsumen adalah iPhone 7. Apple iPhone 7 dan iPhone 7 Plus pertama kali diperkenalkan pada September 2016 bersamaan dengan perangkat wireless AirPods dan software iOS 10. Sudah 4 tahun lebih, smartphone ini beredar di pasaran dan masih menjadi incaran banyak orang. Sebenarnya, hal apa yang membuat iPhone 7 ini tetap eksis dan apakah iPhone 7 masih layak untuk kamu miliki di tahun 2021 ini? Yuk simak ulasan lengkapnya berikut ini. Namun sebelum melanjutkan video ini, mohon dukungannya untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Kelebihan iPhone 7, desain yang ringkas. Meski banyak smartphone yang beredar saat ini memiliki ukuran besar di atas 6 inci, masih banyak orang yang menginginkan smartphone dengan bentuk yang ringkas dan pas di genggaman. iPhone 7 ini bisa menjadi salah satu pilihan jika kamu mencari smartphone dengan ukuran yang compact. iPhone 7 memiliki ukuran 4,7 inci dengan screen to body ratio 65,6%, ukuran yang identik dengan pendahulunya yaitu iPhone 6s, namun bobot yang dimiliki iPhone 7 sedikit lebih ringan dibandingkan iPhone 6s. Masih mendukung versi iOS terbaru. Meski sudah dirilis lebih dari 4 tahun lalu, iPhone 7 masih mendukung iOS versi terbaru, yaitu iOS 14. Beberapa fitur terbaru dari iOS 14 diantaranya adalah Dark Mode yang memungkinkan tampilan iPhone menjadi gelap dan lebih nyaman ketika digunakan pada malam hari. Apple juga mengklaim iOS 14 meningkatkan performa dari iPhone, serta meningkatkan efisien dari app download dan app updates, sehingga lebih hemat penggunaan storage. iPhone 7 memiliki kemungkinan untuk mendapatkan dukungan iOS hingga 2-3 tahun ke depan. Performa chipset. iPhone 7 dibekali dengan chipset Apple A10 Fusion 16 nanometer yang diklaim 40% lebih cepat dari chipset Apple A9 yang terdapat pada iPhone 6s. Klaim tersebut memang benar adanya. Hingga saat ini di tahun 2021, iPhone 7 yang menggunakan iOS versi terbaru 14,5 mampu menjalankan seluruh aplikasi esensial dengan lancar. Multitasking di iPhone 7 ini juga tidak ada masalah. Beberapa aplikasi dapat dibuka secara bersamaan tanpa penurunan performa meski hanya memiliki RAM sebesar 2 GB. Tidak heran, chipset Apple A10 Fusion ini masih digunakan pada perangkat Apple terbaru seperti iPad 9.7 tahun 2018 dan iPad 10.2 tahun 2019. Memiliki sertifikasi anti-air. Perangkat iPhone dengan kemampuan anti-air merupakan hal baru yang menarik, dan kemampuan anti-air ini pertama kali diperkenalkan pada lineup iPhone 7. Sertifikasi anti-air yang dimiliki oleh smartphone ini adalah IP67 Dust or Water Resistant hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit. Meski kebanyakan smartphone keluaran brand lain yang dirilis dalam waktu bersamaan memiliki sertifikasi IP68 yang lebih baik, tetap saja hal ini merupakan salah satu inovasi yang baik dari Apple. Meski memiliki sertifikasi anti-air, tidak disarankan untuk menggunakan iPhone 7 ini ketika aktivitas berenang, terutama berenang di laut ya. Kandungan garam dalam air laut dapat membahayakan bagi iPhone. Alasan lainnya adalah kemampuan anti-air akan menurun seiring waktu pemakaian. Kualitas kamera unggul untuk sosial media. Salah satu alasan orang berpindah ekosistem dari perangkat smartphone Android ke perangkat smartphone iOS adalah ingin mendapatkan hasil maksimal ketika mengunggah foto dan video di sosial media seperti Instagram Stories, WhatsApp Stories, dan lainnya. Karena faktanya, hasil unggahan video dan foto pada aplikasi sosial media menggunakan iPhone memang lebih baik dibandingkan dengan perangkat Android. Hal ini dikarenakan iPhone memiliki dukungan penuh dari aplikasi sosial media tersebut, karena memiliki jumlah perangkat yang lebih sedikit dibandingkan Android yang memiliki ribuan jenis dan brand, sehingga sulit untuk melakukan optimasi aplikasi pada ekosistem Android.
Tentu saja, iPhone 7 memiliki kualitas lebih unggul untuk sosial media dibandingkan smartphone Android. iPhone 7 dibekali kamera utama 12 megapiksel dengan PDAF dan OIS serta kamera selfie sebesar 7 megapiksel. Bisa dibilang iPhone 7 memiliki kualitas kamera yang cukup baik, masih cukup untuk penggunaan pemotretan ringan. Dari segi fitur, kamera iPhone 7 memiliki fitur HDR dan perekaman hingga 4K pada 30 fps dan slow motion 240 fps. Kekurangan iPhone 7, kapasitas baterai kecil. Dibandingkan dengan smartphone Android maupun iPhone terbaru, kapasitas baterai iPhone 7 terlampau jauh. Smartphone keluaran terbaru rata-rata memiliki kapasitas baterai di atas 3000 mAh. Sementara iPhone 7 hanya memiliki kapasitas baterai 1960 mAh. Hal ini menyebabkan baterai iPhone 7 ini lebih cepat habis. Dalam pengujian untuk penggunaan sosial media secara terus-menerus sambil melakukan streaming musik, iPhone 7 mampu bertahan kurang lebih selama 3-4 jam. Sedangkan untuk memainkan game populer seperti Mobile Legends atau PUBG, baterai iPhone 7 terkuras hingga 20-30% untuk satu ronde permainan. Sebagai catatan, pengujian dilakukan dengan device iPhone 7 yang memiliki battery health 83%. Tentunya hasil pengujian akan berbeda ketika battery health memiliki kapasitas maksimal. Oleh karena itu, jika ingin menggunakan iPhone 7 sebagai daily driver, sangat disarankan untuk selalu membawa power bank dan charger iPhone ketika bepergian, agar iPhone-mu tetap bisa digunakan sepanjang hari. Desain yang jadul. Ketika meluncurkan iPhone X, Apple melakukan gebrakan baru dengan menghilangkan fingerprint sensor dan memperkenalkan Face ID sebagai proteksi keamanan iPhone baru. Alhasil, iPhone X hadir dengan layar yang penuh namun memiliki notch di bagian atasnya. Meski awalnya mendapatkan komentar kurang baik, namun lambat laun desain seperti ini dimaklumi dan tetap dipertahankan hingga iPhone 11. Bahkan banyak brand mengikuti langkah Apple dengan mengaplikasikan desain serupa pada smartphone rilisannya. Hal ini menyebabkan kebanyakan smartphone yang beredar di pasaran saat ini memiliki desain full screen sehingga desain dari iPhone 7 ini terkesan ketinggalan zaman. Tidak ada jack audio. Ya, hilangnya jack audio adalah salah satu keputusan mengagetkan Apple yang banyak menuai komentar negatif di dunia maya. Hal ini bukan tanpa alasan. Apple menghilangkan jack audio dalam rangka memaksimalkan fitur water resistant yang dimilikinya. Meski dalam paket penjualan, terdapat earpods lightning port dan 3,5 mm jack adapter, bagi sebagian orang hal ini menyulitkan karena tidak dapat menggunakan headphone sambil melakukan proses charging. Sebagai alternatifnya, kamu bisa menggunakan dual lightning adapter atau perangkat AirPods atau headset Bluetooth lainnya yang kini sedang populer. Kurang cocok untuk gaming. Selain faktor baterai yang memiliki kapasitas kecil, hal yang membuat pengalaman mobile gaming kurang maksimal dari iPhone 7 adalah ukuran layarnya. Meski mampu menjalankan mobile game populer dengan baik, dirasa kurang memuaskan untuk bermain mobile game. Terlebih mobile game yang sangat intens dengan banyak aksi cepat. Untuk kamu yang ingin membeli iPhone generasi ke-7 ini dan digunakan sebagai perangkat mobile gaming, disarankan untuk memilih versi Plus dengan layar 5,5 inci dan kapasitas baterai lebih besar. Spesifikasi iPhone 7 lihat di scene berikut ya. Berdasarkan review kelebihan dan kekurangan iPhone 7 yang sudah kita bahas tadi, jawaban untuk pertanyaan apakah iPhone 7 masih layak dimiliki di tahun 2021? Ya, bisa dibilang masih layak. iPhone 7 ini cocok untuk pengguna baru yang ingin mencoba ekosistem produk Apple dan untuk pengguna iPhone versi lama seperti iPhone 5s atau iPhone 6 yang ingin mengupgrade perangkatnya dengan budget yang minim. Kekurangan yang dimilikinya juga masih bisa dimaklumi kok dan disiasati dengan penggunaan aksesoris tambahan. Untuk kamu yang ingin memiliki iPhone 7 saat ini, susah untuk membeli unit baru yang resmi. Namun, kamu bisa mendapatkan unit iPhone 7 second di berbagai marketplace yang saat ini dijual mulai 2 jutaan saja untuk kapasitas penyimpanan paling rendah. Oke Gadgeters, itu tadi sedikit review kami mengenai iPhone 7 di tahun 2021. Semoga info ini bermanfaat buat kamu ya. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya.